Sejak saat itu Ka'bah tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun. Setelah peristiwa kelam itu, negara-negara seperti Irak dan Syam mencegah pengiriman jamaah ke Makkah. Ibadah haji terhenti selama 10 tahun penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tragedi kelam pembantaian di Ka'bah. Yang mana kita tahu, bagi umat muslim, Hajar Aswad bukan batu hitam biasa, namun Hajar Aswad adalah benda yang sangat mulia dan dikeramatkan. Beberapa hadis Nabi SAW telah mendasari alasan ini, seperti bisa melebur dosa hanya dengan menyentuhnya, menjadi saksi di hari kiamat, bahkan dikatakan sebagai batu suci yang dikirim dari surga. Dari sederet fadilah itulah, maka Hajar Aswad menjadi salah satu ikon sakral bagi umat muslim. Sejarah mencatat, batu yang amat dimuliakan ini pernah dicuri oleh sekawanan perampok yang menyebabkan Ka'bah tanpa Hajar Aswad dalam waktu 22 tahun. Tidak saja hilangnya batu itu, bersamaan dengan peristiwa tersebut, terjadi pula pembantaian massal jamaah haji dan penduduk Makkah secara umum. Tragis. Bahkan, saat itu sumur Zam-Zam memerah karena mayat-mayat yang dibuang ke dalamnya. Ini adalah tragedi penistaan Ka'bah yang terjadi pada tahun 886 Masehi. Para sejarawan mencatat peristiwa ini dengan detail dalam kitab-kitab tarikh mereka, seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian Ibnul Athir dalam Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Jarir At-Tabari dalam Tarikhul Umam wal Muluk, dan sejumlah sejarawan lainnya. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi di Tanah Suci? Siapakah yang berani mengotori Baitullah dengan pertumpahan darah? Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Pada bulan Haji tahun 317 Hijriah atau 886 Masehi, suasana Masjidil Haram yang hikmat berubah menjadi kepanikan ketika datang sekelompok bersenjata menyerbu, kemudian menyerang jamaah haji secara brutal. Sebagian jamaah haji berusaha menyelamatkan diri dengan berpegang pada kiswah Ka'bah, namun mereka tetap menjadi korban pembantaian. Pedang-pedang milik gerombolan itu menebas mereka tanpa ampun. Mayat-mayat korban itu kemudian dibuang ke sumur Zam-Zam. Sebagian dikubur langsung tanpa dimandikan, dikafani ataupun disolati. Kemudian harta jamaah haji yang ditinggalkan dirampas oleh mereka. Entah apa yang ada di otak mereka, sampai-sampai kelakuan mereka ini benar-benar bukan kelakuan manusia. Bahkan dengan sombong, pemimpin kelompok perampok ini menantang tentara burung ababil. Burung ababil yang dulu pernah membinasakan Raja Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah. Kekacauan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Gerombolan pengacau ini meninggalkan pintu Ka'bah. Kemudian mereka merobek-robek kiswah Ka'bah. Setelah itu dibagikan ke setiap anggota kelompok, seolah mereka bangga merayakan kemenangan. Kejahatan mereka berlanjut dengan mencongkel Hajar Aswad dari dinding Ka'bah untuk dibawa mereka pergi. Tindakan keji ini dilakukan oleh kelompok Qaramithah di bawah pimpinan Sulaiman bin Abu Sa'id Al-Husain Al-Janabi yang dikenal sebagai Abu Thahir. Tidak habis fikir di bulan Dzulhijjah yang dimuliakan, di Tanah Suci Makkah, bahkan di dekat Ka'bah, Qaramithah melakukan semua itu seolah mereka merasa tidak berdosa. Ya, seperti inilah sekte sesat Syiah. Sekte ini mempercayai hanya ada 7 imam yang berhak menjadi pemimpin umat Islam. Sekte ini dinamakan Syiah Ismailiyah.
karena mereka menjadikan Ismail Ja'far As-Shadiq sebagai imam ketujuh. Syiah aliran ini juga dikenal dengan ajaran-ajaran yang bersifat mistis. Pendirinya yakni Hamdan bin Kurmut menyebarkan pemahamannya kepada kaum petani, pedagang, dan masyarakat miskin di Kufah, Irak. Dakwah Kurmut berhasil karena diajarkan adalah harapan tentang kedatangan pemimpin yang akan membawa keadilan. Menurut mereka, pemimpin mereka itu harus merebut kekuasaan dengan cara apapun, termasuk memberontak ide mesianisme. Radikal ini menyebar sampai ke Iran, Bahrain, bahkan Afrika Utara. Kemudian gerakan ini dikenal dengan Qaramithah. Sekte ini meyakini bahwa harta dan wanita adalah milik bersama. Mereka menghalalkan semua kemungkaran seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan merekalah yang bertindak sebagai perampas dan perampok dengan dalil distribusi kekayaan. Lalu secara ikut-ikutan seluruh perampok lain dan pemberontak pun bergabung dengan mereka, hingga mereka menjadi salah satu firqah yang paling berbahaya dalam sejarah umat Islam. Qaramithah membangun sebuah kekuasaan yang kokoh. Kelompok Syiah ini memiliki kekuasaan militer yang cukup besar. Daulah Qaramithah semakin berkembang dan menguasai beberapa wilayah seperti Bahrain, Irak, Iran, dan pesisir timur Jazirah Arab. Di Mesir, Daulah Qaramithah bekerja sama dengan Daulah Fatimiyah yang mereka sama-sama berideologi Syiah. Kelompok Qaramithah berhasil mendirikan negara sosialis yang revolusioner dengan melawan dinasti Abbasiyah. Mereka makan dari apa yang mereka tanam dan uangnya dibagikan secara merata kepada sesama mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan semacam keadilan sosial antara satu sama yang lain. Kelompok ini bermaksud melakukan pemberontakan terhadap dinasti Abbasiyah, bahkan dinasti Fatimiyah yang pada awalnya adalah sekutu. Prinsip ini kemudian melahirkan aksi-aksi teror seperti merampok karavan dagang, membakar masjid-masjid, dan membunuh ulama-ulama yang berseberangan dengan mereka. Qaramithah juga memiliki doktrin-doktrin radikal dan sesat, seperti menolak sholat, puasa, haji, zakat, dan syariat Islam lainnya. Mereka mengklaim memiliki ilmu batin yang lebih tinggi daripada ilmu zahir. Kemudian perlu diketahui, ajaran Qaramithah tidak menganggap suci Makkah, tetapi mereka anggap tanah Karbala lebih utama daripada kota Makkah. Mereka lebih mengutamakan berziarah ke makam Sayyidina Husain dan menganggap itu sama dengan pergi haji. Karena itu Abu Thahir menyusun rencana menyerang Ka'bah pada musim haji. Beberapa tahun sebelum melakukan penyerangan terhadap Ka'bah, kelompok Qaramithah telah merampok dan menyerang pinggiran Makkah rute berziarah haji yang datang dari Irak, Syam, dan lainnya. Pemimpin Qaramithah, yaitu Abu Thahir, memimpin penyerangan Ka'bah bersama 700 pasukannya. Mereka kemudian bergerak menuju Makkah dengan berpura-pura sebagai jamaah haji. Kemudian mereka pun diizinkan masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Namun dalam perjalanan ke Makkah, mereka menyerbu desa-desa, membunuh laki-laki, memperkosa yang perempuan, kemudian menjarah sebelum mereka meninggalkan desa. Ketika mereka sampai di Ka'bah, mereka mulai mengutuk para nabi secara terang-terangan dengan kata-kata buruk. Setelah itu mereka pun mengeluarkan pedang-pedang mereka sambil berteriak dan menyerang para peziarah. Mereka sabet-sabet pedangnya dan mulai membunuh semua peziarah hingga darah-darah menggenangi pelataran Ka'bah. Puluhan ribu jamaah haji tewas. Ada yang mengatakan 30.000 orang jamaah haji. Namun sebagian ahli sejarah mencatat pada peristiwa itu, Qaramithah telah membunuh 100.000 jamaah haji. Ini adalah genosida dalam arti literal dan pembunuhan berdarah di tempat suci di depan Ka'bah. Abu Thahir bahkan berkata sombong dan berteriak, "Di mana burung ababil? Mana bebatuan dari neraka Sijil?" Bersama pasukan Qaramithah, Abu Thahir dengan bangganya membawa pulang banyak harta jarahan,
dan Hajar Aswad di daerahnya wilayah Hajar. Sejak saat itu Ka'bah tanpa Hajar Aswad selama 22 tahun. Setelah peristiwa kelam itu, negara-negara seperti Irak dan Syam mencegah pengiriman jamaah ke Makkah. Ibadah haji terhenti selama 10 tahun penuh. Menurut Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, golongan Qaramithah membabi buta semacam itu karena mereka sebenarnya kuffar zanadiqah. Mereka berafiliasi kepada rezim Fatimiyun yang telah menancapkan hegemoninya pada tahun-tahun itu di wilayah Afrika. Pemimpin mereka bergelar Al-Mahdi, yaitu Abu Muhammad Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah. Sebelumnya dia adalah orang Yahudi yang berprofesi sebagai tukang emas. Kemudian dia pura-pura masuk Islam. Setelah itu dia mengklaim bahwa dirinya itu berasal dari kalangan syarif keturunan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang suku Barbar yang mempercayainya ketika itu, hingga pada akhirnya ia dapat memegang kekuasaan sebagai kepala negara di wilayah tersebut. Orang-orang Qaramithah menjalin hubungan baik dengan dia. Mereka Qaramithah akhirnya menjadi semakin kuat dan terkenal. Perbuatan Abu Thahir Al-Qurmuti, orang yang memerintahkan penjarahan Hajar Aswad ini, oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dikatakan, dia telah melakukan ilhad, kekufuran di Masjidil Haram, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Setelah masa 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Thahir, Hajar Aswad kemudian dikembalikan, tepatnya pada tahun 339 Hijriyah. Pada saat mengungkapkan kejadian tahun 339 Hijriyah, Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutnya sebagai tahun berkah, karena pada bulan Dzulhijjah tahun tersebut, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula. Peristiwa kembalinya Hajar Aswad sangat menggembirakan segenap kaum muslimin. Pasalnya adalah berbagai usaha dan upaya untuk mengembalikannya itu sudah dilakukan. Bahkan Amir Bajkam At-Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad. Tetapi tawaran ini tidak meluluhkan hati Abu Thahir, pemimpin Qaramithah saat itu. Kaum Qaramithah ini berkilah, kami mengambil batu itu berdasarkan perintah dan akan mengembalikannya berdasarkan perintah orang yang bersangkutan. Pada tahun 339 Hijriyah, sebelum mengembalikan ke Makkah, orang-orang Qaramithah mengusung Hajar Aswad ke Kufah, kemudian menggantungkannya pada 7 tiang masjid Kufah, agar orang-orang dapat menyaksikannya. Lalu saudara Abu Thahir menulis ketetapan, kami dahulu mengambilnya dengan sebuah perintah, dan sekarang kami mengembalikannya dengan perintah juga, agar pelaksanaan manasik haji umat menjadi lancar. Akhirnya, Hajar Aswad dikirim ke Makkah di atas satu tunggangan tanpa ada halangan. Kemudian sampai di Makkah pada bulan Dzulqa'dah tahun 339 Hijriyah. Dikisahkan oleh sebagian orang bahwa pada saat penjarahan Hajar Aswad, orang-orang Qaramithah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa punuk unta. Punuk-punuk unta sampai terluka dan mengeluarkan nanah. Namun saat dikembalikannya hanya membutuhkan satu tunggangan saja, tanpa terjadi hal-hal aneh dalam perjalanan. Demikianlah teman-teman, kisah tragedi Qaramithah yang sangat memilukan. Kita bersyukur saat ini Makkah Arab Saudi menjadi kota yang aman. Setiap tahunnya ada jutaan umat muslim datang ke kota suci untuk menunaikan ibadah haji dengan aman dan selamat. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita berdoa agar kita umat muslim dimanapun berada diberikan keamanan, ketentraman, dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.